pelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Berdoa. Mulai. Beri salam. Marilah kawan-kawan kita membaca surat Al-Qari'ah. Mulai. Arti. Hadir Pak. Akam. Adela. Hadir Pak. Adisti. Hadir Pak. Afif. Sakit Pak. Airi. Al-Barokah. Alia. Hadir Pak. Alfiona. Hadir Pak. Anggis. Hadir Pak. Anissa. Hadir Pak. Akil. Arif. Hadir Pak. Awa. Rusmi. Sagita. Hadir Pak. Salsa. Hadir Pak. Serina. Hadir Pak. Cinta. Hadir Pak. Sigit. Saya Pak. Sunia. Hadir Pak. Tiara. Saya Pak. Dirian. Hadir Pak. Dan materinya kita bahas materi tentang iman pada hari akhir. Bapak akan menyampaikan tujuan materi ini disampaikan. Untuk apa materi ini kita ketahui, untuk apa materi ini kita pelajari, kita pahami, bertujuan agar kita bisa meyakini tentang materi hari akhir. Yang pertama, secara istiqomah. Jadi tujuan pertama adalah agar kita bisa meyakini materi tentang hari akhir atau keimanan kepada hari akhir secara istiqomah, konsisten, pendirian. Tujuan yang pertama. Yang kedua, menghayati terjadinya hari akhir dengan secara istiqomah, dengan secara konsisten. Yang ketiga, menghayati perilaku jujur, tanggung jawab, adil, sesuai dengan materi iman kepada hari akhir ini. Dan tujuan akhir yang keempat,
agar kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan hikmah beriman kepada hari akhir. Jadi ada 4 tujuan, ya. Pada materi yang berkaitan dengan iman kepada hari akhir, kita akan sedikit mengulas materi minggu yang lalu yang pernah kita bahas yang berkaitan dengan, ada yang masih ingat? Minggu lalu kita bahas tentang apa? Intinya minggu kemarin kita membahas tentang Quran surat Luqman. Quran surat Luqman ayat berapa kemarin? Minggu kemarin kita membahas tentang syirik dan berbakti kepada kedua orang tua. Syirik dan berbakti kepada kedua orang tua yang disebutkan dalam surat Luqman. Apa yang dimaksud dengan syirik? Silakan. Menduakan Allah. Yang dalam Islam disebut dengan fardu ain, wajib yang dilakukan oleh masing-masing pribadi kita. Jadi itu untuk mengulas, mengingatkan kembali materi kita minggu lalu. Hari ini kita membahas materi tentang iman kepada hari akhir sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Ini materinya. Apa itu hari akhir? Apa yang tergambar di dalam pikiran kalian tentang kiamat? Silakan. Ya, awal. Hancurnya alam semesta. Adiski, silakan. Apa? Berakhirnya semua kehidupan di dunia. Berakhirnya semua kehidupan di dunia. Akhirnya semua kehidupan di dunia. Awal. Hari ditutupnya pintu berkawan. Oke. Semua pandangan kita, pikiran kita yang telah diungkapkan oleh perwakilan teman kalian, itu semua. Hancurnya alam semesta, ditutupnya hari itu bertobat, ya hari penghabisan, atau tadi hari hancurnya dunia. Pada intinya sama. Adalah kiamat itu menggambarkan tentang kehancuran alam semesta. Berarti juga binasa atau hancurnya alam semesta secara total, secara seluruh. Alam semesta itu tidak cuma sekedar dunia, tidak cuma sekedar langit, tapi semua yang diciptakan Allah, yang tidak mati, yang tidak hancur cuma satu, yang menciptakan Allah. Itu yang tidak hancur, tidak musnah, tidak mati. Selain dari Allah, semuanya akan hancur. Tadi sudah kita baca dalam surat yang kamu baca di awal tadi, surat Al-Qari'ah, digambarkan secara jelas kan tentang kiamat itu di mana terjadinya. Kuburan kubro atau kematian dari bencana alam. Kiamat itu secara garis besar terbagi kepada dua. Ada kiamat sughra, kiamat kecil. Ada juga kiamat kubra, kiamat yang besar. Kiamat kecil itu sudah banyak terjadi, sudah semuanya terjadi, tanda-tandanya sudah semuanya terjadi. Banjir, longsor, menurut bahasa Arab kiamat itu hancurnya semua alam semesta. Baik, ingat ya, kiamat sughra dan kiamat kubra. Lanjut. Tanda-tanda kiamat sughra terjadi bencana alam setiap hari di mana-mana banyak terjadi. Laki-laki pengen jadi perempuan atau sebaliknya. Semua ciri-ciri kiamat sughra ini tidak ada lagi yang belum keluar, semuanya sudah keluar semua. Tinggal lagi kita akan menunggu tanda-tanda kiamat yang besar. 10 tanda kiamat besar.
Yang tadi, jadi tanda kiamat besar, kecil. Nih, ini gambaran. Minuman keras merajalela, bencana alam terjadi di mana-mana. Bukan cuma di Indonesia, seluruh dunia. Yang kita saksikan, kita rasakan, kita dengar, kita lihat, semuanya sudah terjadi. Bukan hanya sekedar menurut pikiran kita, memang sudah kenyataan. Apalagi kalau ada hiburan-hiburan malam dan merajalela. Apalagi merajalela. Kemaksiatan mulai merajalela, pembunuhan banyak di mana-mana. Bahkan tidak ada sebab kadang-kadang terjadi pembunuhan. Mayat-mayat bergelimpangan. Belum lagi perang-perang yang terjadi di belahan bumi lain, membunuh orang tanpa dosa. Ini tanda-tanda kiamat kedua. Walaupun secara urut pada ini nanti akan terjadi matahari terbit dari barat. Akan datang tiba waktunya malam yang berturut-turut tidak ada siangnya. Ketika siang matahari akan muncul di sebelah barat, dan itu pun hanya naik setengah, tidak sepenuhnya. Setelah itu dia tenggelam kembali ke tempat dia tenggelam. Ya, akan munculnya makhluk yang bernama Dajjal, dan inilah yang ditunggu adalah makhluk yang diciptakan Allah yang sama dengan manusia, hanya bedanya dia diberikan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia. Apapun yang diinginkan Dajjal akan terkabul. Dia bisa menghidupkan orang yang mati. Dia bisa menurunkan hujan, memindahkan matahari, membuat siang menjadi yang ada di Israel. Ada satu pulau itu makhluknya tidak ada di tempat lain, tumbuhannya tidak ada di tempat lain, hanya ada di situ. Hewan-hewannya tidak sama dengan hewan-hewan di tempat lain, tumbuhannya juga tidak sama dengan tumbuhan di tempat lain. Ya. Selanjutnya akan muncul binatang yang bisa berbicara dari perut bumi, bisa bicara bahasa manusia. Kalau orangnya orang Arab, dia bisa bahasa Arab. Orangnya orang Rambang, dia muncul di Tanjung Rambang, akan bisa bahasa Tanjung Rambang. Apa tujuannya binatang ini? Binatang ini akan menandai orang yang beriman dan menandai orang yang tidak beriman. Dia akan membawa cincin Nabi Sulaiman dan akan membawa tongkat Nabi Musa. Yang beriman akan diketok keningnya dengan cincinnya, akan berubah wajahnya menjadi putih. Akan putih berseri bercahaya. Yang tidak beriman, yang kafir, maka dipukulnya dengan tongkatnya akan hitam wajahnya. Nanti akan kelihatan mana orang beriman, mana bukan orang beriman. Silakan kami cari di sumbernya di YouTube dan sumber lain. Dan munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Apa itu Ya'juj wa Ma'juj? Sama dengan manusia. Nanti akan menurunkan. Dia akan turun dari tempat yang tinggi. Apapun yang ditemuinya oleh Ya'juj wa Ma'juj ini akan dimakannya. Dia tidak milih orang beriman atau tidak beriman. Yang bukan termasuk bangsa mereka akan dibunuhnya. Tidak kuat. Oke? Dan masih banyak lagi tanda-tanda hari kiamat besar. Nah, bagaimana gambaran kiamat itu terjadi? Gambaran secara jelasnya, gambar ayat yang kita baca tadi, surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5, dan surat Al-Zalzalah ayat kiamat ini.
Tinggal kita meyakini gimana kiamat itu terjadi atau tidak. Kita selaku orang beriman, selaku orang Islam wajib meyakini kiamat itu ada. Karena termasuk rukun iman yang ke-5. Karena iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang ke-5. Kalau kita tidak beriman kepada hari akhir, artinya kita termasuk orang yang kafir. Dari yang sudah kita bahas, sudah secara ringkas Bapak jelaskan tadi, yang tergambar di pikiran kalian tentang hari kiamat, berakhirnya semua kehidupan. Ada lagi? Itu taubat itu. Dari permasalahan itu sesuai dengan pertanyaan yang ada di dalam ini. Sekarang kalian kerjakan per kelompok, diskusikan dulu sesama kelompok kalian. Ada petunjuknya dan ada perintahnya. Cari dari berbagai macam sumber atau yang ada di pikiran kalian. Oke? Mana nomor 1? 2. Oh, itu. Silakan kita jalan. Ya, dua kali lagi. Depan kita yang 2. Dari tentang ini. Baik kakak, dari materi yang sudah kita bahas tadi, Bapak akan mengungkapkan beberapa pertanyaan. Silakan dijawab. Apa yang dimaksud dengan kiamat sugro? Kiamat kecil. Kiamat kecil. Coba sebutkan. Nih, Agis. Laki-laki menjadi perempuan. Tuh, jadi laki-laki pengen jadi perempuan. Kematian. Kematian. Bencana alam. Ada lagi? Pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Terjadi pembunuhan. Terjadinya pembunuhan. Pembunuhan merajalela. Silakan nanti kalian pelajari di rumah dari berbagai sumber, dari buku paket maupun yang berada di sumber-sumber dunia maya berkaitan dengan materi ini, ataupun di YouTube berkaitan dengan materi tentang iman kepada hari akhir. Minggu depan kita akan melakukan diskusi dari identifikasi permasalahan yang sudah kita dapatkan ini. Untuk pertemuan hari ini kita dibuka sampai di sini. Berdoa buat. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Bapak ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.